Halo. Kami dari kelompok Uranus akan mempresentasikan hasil implementasi transformasi dua dimensi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Jane Sanam. Saya Janor bin Sarmapada. Saya Astuti Samsudin. Saya Jisi Ropa. Saya Yevden Novliandun. Saya Aprianus Bangu. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari program yang kami buat, di mana ini merupakan implementasi dari transformasi yang telah didesain dalam satu form yang terdiri dari beberapa menu, yaitu pertama adalah translasi, kedua adalah rotasi, ketiga adalah scaling, keempat adalah refleksi, dan yang terakhir adalah sharing. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai transformasi dua dimensi yang akan dijelaskan selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang translasi. Translasi adalah transformasi dengan bentuk yang tetap memindahkan objek apa adanya. Nah, di sini rumusnya yaitu x aksen sama dengan x tambah tx dan y aksen sama dengan y tambah ty. Yang ini x adalah tx yang merupakan translasi dari sumbu x, dan y di bawahnya yaitu ty yang merupakan translasi dari sumbu y. Dan yang ini adalah titik koordinatnya. Oke, baik, kita akan mencoba langsung. Kita akan masukkan angka pada titik koordinatnya. Di sini saya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rotasi. Jadi rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Rotasi dua dimensi pada satu objek akan memindahkan objek tersebut menurut garis melingkar, di mana x aksen sama dengan x pivot ditambah x kurang x pivot cos theta kurang y pivot sin theta. Sementara y aksennya sama dengan y pivot ditambah x kurang x pivot sin theta ditambah y kurang y pivot cos theta. Ini merupakan tampilan form dari rotasi. Di sini ada terdapat 3 button, yaitu objek, rotasi, dan juga reset. Untuk button objek ini digunakan untuk menampilkan objek yang akan kita buat, sementara rotasi ini fungsinya untuk merotasikan objek yang telah dibuat, dan reset ini untuk mereset semua nilai yang telah diinputkan. Di sini ada x dan y, nilainya akan kita inputkan secara manual, dan di sini saya menggunakan 4 titik untuk membuat objek jajar genjang. X satunya saya menggunakan nilai 20, Y satunya 20, selanjutnya untuk X2 80, Y2 nya 20, X3 nya 120, Y3 nya 80, dan yang terakhir X4 60 dan Y4 80. Kemudian kita tampilkan objeknya. Setelah menampilkan objeknya, kita bisa menginput nilai sudut
objeknya dibuat berotasi terhadap titik x0 dan y0, jadi di titik 0,0. Ini merupakan hasil dari rotasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang scaling. Nah, skala adalah suatu operasi yang membuat suatu objek berubah ukuran baik mengecil ataupun membesar. Nah, koordinat baru diperoleh dengan melakukan perkalian nilai koordinat dengan skala faktor, yaitu Sx dan Xy, di mana Xx adalah skala faktor untuk sumbu X dan Xy adalah skala faktor untuk sumbu Y. Nah, untuk koordinat baru titik yang diskala dapat diperoleh dengan X aksen sama dengan X dikali Sx atau skala X. Untuk X Y aksen sama dengan Y dikali Sy. Nah, skala faktor Xx dan Xy dapat diberikan sembarang nilai positif. Nah, nilai yang lebih dari 1 menandakan bahwa suatu objek diperbesar, sedangkan nilai kurang dari 1 maka objek diperkecil. Nah, di sini tampilan promnya, di sini terdapat 3 button, yaitu objek, scaling, dan reset. Di sini misalnya saya menggambarkan skala suatu objek yang merupakan belah ketupat. Di sini terdapat titik koordinatnya. Untuk titik A, X-nya 100, Y-nya 20, untuk titik B, X-nya 150, Y-nya 60, untuk titik C, X-nya 100, Y-nya 100, dan untuk titik D, X-nya 50, Y-nya 60. Nah, sekarang kita akan objeknya. Nah, ini tampilan objeknya. Selanjutnya untuk nilai vektornya, titik yang harus diskala. Nah, di sini untuk mendapatkan X aksennya, maka di sini nilai X-nya kita masukkan 2, Y-nya 2. Kita scaling. Nah, ini tampilan scalingnya. Tampilan nilainya bentuk belah ketupat lebih besar dari gambar yang sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang refleksi. Tapi yang pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah pengertian tentang refleksi itu sendiri. Jadi refleksi adalah transformasi yang membuat mirror atau pencerminan dari suatu objek grafis. Dan rumus umum untuk refleksi, terkhususnya refleksi untuk sumbu X, adalah titik X, Y direfleksikan menjadi bayangan titik dari X, min Y. Dan untuk pencerminan terhadap sumbu Y, titik X, Y direfleksikan menjadi bayangan titik min X, Y. Oke, jadi bisa dilihat pada program kami berikut. Di sini ada memiliki beberapa tombol. Tombol yang ini berfungsi untuk mencetak objek yang telah diinput angkanya, dan tombol berikut untuk merefleksikan dengan rumus refleksi sumbu X, dan tombol berikut untuk merefleksikan dengan refleksi sumbu Y. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah mengisi angka untuk membentuk objek yang akan kita refleksikan. Jadi di sini ada memiliki 8 kolom yang harus saya isi. Untuk kolom pertama, saya akan membentuk persegi panjang. Tapi sebelum itu saya perlu untuk menginput angka-angkanya terlebih dahulu. Untuk kolom pertama saya inputkan 20, kolom kedua 140, dan seterusnya. Oke, setelah menginput angka-angka, perlu diingat bahwa angka-angka yang diinput
tidak ada hubungannya dengan pencerminan. Ini semua semata-mata untuk membentuk objek yang akan kita cerminkan. Jadi setelah menginput angka-angka, kita akan membentuk objek yang akan kita cerminkan. Kita klik tombol objek, maka bisa dilihat objek persegi panjang telah muncul. Dan untuk mencerminkannya, pertama kita akan mencerminkan dengan pencerminan sumbu X. Oke, jadi seperti pada rumus yang telah saya bacakan, untuk titik X, y pada objek awal akan berubah menjadi titik X, min y sesuai dengan rumus pencerminan sumbu X. Dan untuk pencerminan sumbu y, titik X, y yang awalnya akan berubah menjadi titik min X, y. Bisa dilihat pada pencerminan sumbu y. Oke, jadi mungkin ini sekian tentang refleksi. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sharing. Sebelum itu saya akan mendeskripsikan sharing sedikit. Sharing adalah bentuk transformasi yang membuat distorsi dari bentuk suatu objek, seperti menggeser sisi tertentu. Terdapat dua macam sharing, yaitu sharing terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sharing terhadap sumbu X dengan koordinat transformasi X aksen sama dengan X tambah SHX kali Y, dan Y aksen sama dengan Y. Dan sharing terhadap sumbu Y dengan koordinat transformasi X aksen sama dengan X, dan Y aksen sama dengan SHY kali X plus Y. Nah, di sini saya mempunyai dua buah inputan, yaitu inputan X dan inputan Y. Inputan X merupakan posisi nanti di mana kita akan men-sharing suatu objek, dan untuk bagian di bawah ini untuk membentuk suatu objek. Nah, di sini saya akan membuat suatu objek persegi. Kita akan mencoba dengan memasukkan angka ke dalamnya. Maka kita akan membuat objek. Nah, pada bagian ini saya membuat persegi di mana objek tersebut nanti akan kita sharing. Di sini saya akan mengisi nilai pada inputan X dan Y untuk men-sharing objek tersebut. Di sini kita membuat X dengan angka 3 dan Y sama dengan 0. Kita memulai proses sharing. Nah, maka proses yang terjadi adalah demikian. Ini merupakan hasil dari proses sharing yang terjadi. Sekian dari kami. Terima kasih.